Perkenalkan, nama saya Hida Irawan. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga di LPTK Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau lebih dikenal dengan istilah UKIN, yang mana UKIN ini merupakan salah satu rangkaian akhir dari pembelajaran PPG dalam jabatan. Berikut saya lampirkan sebagai bukti uji kinerja tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dengan nomor induk mahasiswa 9021002944 dan nomor peserta 2015084063313. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran model daring di SMK Negeri Gasomalang. Berikut videonya. Oke, baik anak-anak, jika semuanya sudah siap, kita mulai saja pembelajarannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus, oke. Coba Bapak cek dulu ya. SMK? SMK? SMK Negeri Gasomalang? Baik, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Luar biasa sekali ya, pagi-pagi sudah semangat anak-anak semua. Nah anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran 1 jam ke depan nanti bersama Bapak, Bapak punya yel-yel ya. Yel-yelnya yaitu yang pertama, jika Bapak bilang siapa kita, jawabannya siswa SMK. Kemudian jika Bapak bilang apa tujuan kita, jawabannya bekerja dan berwirausaha. Kemudian yang terakhir, apabila Bapak bilang apa moto kita, jawabannya bekerja, bahagia, masuk surga. Bisa dipahami anak-anak? Baik, jika bisa dipahami kita coba ya. Siapa kita? Siswa. Apa tujuan kita? Bekerja dan berwirausaha. Apa moto kita? Bekerja, bahagia, masuk surga. Baik, tepuk tangan dong buat kita semua ya. Luar biasa sekali ya, sangat good sekali yel-yelnya. Nanti kalau kalian lagi kurang semangat, kalian bisa digunakan yel-yel ini ya, seperti itu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang Bapak sebutkan namanya, silahkan bilang siap hadir seperti itu. Reni Nurjana. Siap hadir Pak. Dena Perdiana. Siap hadir Pak. Susilawati. Siap hadir Pak. Rikni. Siap hadir Pak. Rival. Siap hadir Pak. Jainal. Siap hadir Pak. Pusan. Siap hadir Pak. Bagus, luar biasa ya, semuanya alhamdulillah hadir. Nah, baik anak-anak, jika semuanya sudah hadir, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Naripal ya yang sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita hajatkan hari ini Allah mengabulkannya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, adakah di antara kalian yang masih ingat dengan materi pembelajaran minggu kemarin? Siap, saya ingat Pak. Ya, silakan Usan. Apa kira-kira? Mempelajari tentang jenis-jenis penyakit penyebab ambang kerusakan pada tanaman secara umum. Bagus, luar biasa sekali ya, betul. Memang betul ya. Jadi kemarin itu kita mempelajari tentang ciri-ciri ambang kerusakan pada tanaman akibat penyakit secara umum. Sangat excellent sekali ya jawabannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja jenis-jenis penyakit penyebab ambang kerusakan secara umum itu? Ada yang tahu nggak? Silakan. Siap ya Pak. Ya, silakan Jenal. Jenis-jenis penyakit diantaranya, yang pertama cendawan, yang kedua bakteri, yang ketiga virus Pak. Bagus, sangat excellent sekali ya jawabannya, luar biasa sekali. Nah, jika kemarin kalian telah mempelajari dan memahami jenis penyakit penyebab ambang kerusakan pada tanaman buah secara umum, menurut kalian kira-kira kalau dilihat dari segi produktifnya, tanaman buah itu terbagi ke dalam berapa bagian? Siap saya Pak. Ya, silakan Reni. Menurut saya, tanaman buah jika dilihat dari waktu produksinya terbagi ke dalam 2 kelompok Pak. Yang pertama, tanaman buah musiman atas musim, dan yang kedua, tanaman buah tahunan Pak. Luar
Luar biasa sekali ya, jawabannya sangat excellent sekali. Memang betul ya, di tanaman buah itu terbagi dalam dua bagian ya. Satu, pertama tanaman buah tahunan, kemudian tanaman buah semusim seperti itu. Good sekali. Nah, kira-kira menurut kalian kira-kira apa perbedaan antara tanaman buah semusim dengan tanaman buah tahunan? Siap saya, Pak. Ya, silakan Susi. Menurut saya, Pak, yang dimaksud dengan tanaman buah musim adalah tanaman yang hidup hanya satu musim saja, atau sekitar kurang lebih 3 bulan dan akan dipanen ketika tanaman tersebut mencapai umur maksimal, serta akan layu dan mati ketika setelah dipanen hasilnya. Sedangkan tanaman buah tahunan adalah tanaman yang hidupnya sepanjang tahun dan akan dipanen sepanjang tahun pula sampai tanaman tersebut tidak berproduksi lagi, tapi harus menunggu beberapa tahun dari menanam hingga tanaman itu dapat berproses dan dapat dipanen. Good, luar biasa sekali Susi ya, jawabannya memang betul ya apa yang disampaikan oleh Susi ya. Baik, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh nggak tanaman semusim itu apa contohnya, kemudian tanaman tahunan juga apa contohnya? Saya, Pak. Ya, silakan Neng Dena. Jadi contoh dari tanaman buah semusim itu diantaranya adalah semangka, melon, belewah, timun suri, stroberi, terong cabai dan lain-lain. Sedangkan contoh tanaman buah tahunan diantaranya adalah durian, mangga, manggis, kelapa dan lain-lain, Pak. Luar biasa sekali ya, jawabannya sangat betul sekali Neng Dena ya. Baik anak-anak, biar kita lebih semangat, kita kasih tepuk tangan dulu buat kita semua ya yang sudah menjawab ya. Luar biasa sekali ya. Nah, baik anak-anak, jika kemarin kalian telah mampu mempelajari tentang jenis-jenis penyakit penyebab abang kerusakan pada tanaman secara umum, maka kali ini kalian akan mempelajari materi tentang jenis-jenis penyakit penyebab abang kerusakan pada tanaman buah semusim seperti itu. Siap anak-anak? Siap. Baik, jika kalian sudah siap, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, mulai dari kompetensi dasar hingga lembaran kerja peserta didik yang harus kalian isi nanti seperti itu. Nah, baik anak-anak, jadi hari ini di agribisnis tanaman buah kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.11 tentang menganalisis ambang kerusakan tanaman buah akibat serangan penyakit. Kemudian KD 4.11-nya melaksanakan pengendalian penyakit pada tanaman buah. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian harus mampu menentukan ciri-ciri ambang kerusakan tanaman buah semusim akibat serangan penyakit dengan baik dan teliti. Kemudian kalian harus mampu menganalisis penyebab ambang kerusakan tanaman buah semusim akibat serangan penyakit dengan baik dan teliti. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu menentukan teknis pengendalian penyakit tanaman buah semusim dengan baik dan teliti sesuai dengan SOP. Dan yang terakhir, kalian harus mampu melaksanakan pengendalian penyakit tanaman buah semusim dengan baik dan teliti sesuai dengan SOP. Kemudian hari ini Bapak akan melakukan penilaian. Penilaian pertama itu penilaian sikap ya. Nanti penilaian sikap ini Bapak akan ambil dari hasil observasi ketika kalian melakukan observasi di lapangan. Kemudian penilaian yang kedua tentang pengetahuan, yaitu nanti ada tes tulis ya di LKPD. Kemudian yang terakhir keterampilan ya. Jadi penilaian terakhir itu keterampilan nanti akan Bapak ambil dari tugas mandiri terstruktur atau mungkin nanti ketika kalian melakukan observasi di lapangan. Model pembelajaran kita hari ini diskusi, observasi, dan presentasi. Jadi nanti kalian saat ini kan nanti akan diskusi, kemudian observasi, kemudian presentasi seperti itu. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Nah, baik, jika kalian sudah siap, sekarang coba kalian simak dan pahami video yang akan Bapak tayangkan ya. Berikut videonya. Nah, baik anak-anak, saat ini Bapak sedang berada di kebun terong Bapak. Ini kebetulan Bapak ini menanam terong sangat banyak sekali, dan 2 hari kemarin Bapak telah memanennya sehingga tersisa beberapa buah saja. Nah, anak-anak, tanaman ini cukup segar sekali, bisa terlihat dari mulai batangnya gitu kan. Kemudian daunnya juga pada sehat ya. Hijaunya cukup, itu kan pertanda bahwa nitrogennya juga masih tersedia. Buahnya juga besar. Ini kalau kita lihat diameternya ini lumayan luas sekali. Kemudian ini juga sama. Namun di pinggir tanaman ini anak-anak, Bapak mendapatkan tanaman yang daunnya itu layu. Daunnya layu kering, kemudian buahnya juga ini layu kecoklatan. Bahkan di bagian sini ada sedikit bagian buah ini
busuk seperti itu. Nah, ini juga sama, ke bawah juga batangnya juga mungkin bahkan ini sudah layu ya. Aduh, kalau Bapak lihat ini udah kenyal. Oh, bahkan ini copot ya. Nah, kira-kira anak-anak menurut kalian, kalau kalian melihat tanaman seperti ini, jika dibandingkan buah yang tadi seperti itu dengan yang ini, kira-kira menurut kalian ini kenapa? Nah, bagaimana anak-anak? Sudah cukup kalian menyimaknya? Siap, Pak. Jika dirasa cukup, menurut kalian kira-kira apa yang terjadi pada tanaman tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan Dena. Menurut saya, Pak, itu tanaman terong mengalami ambang kerusakan akibat Pak. Bagus, luar biasa sekali. Dari mana Dena tahu bahwa video tersebut mengalami ambang kerusakan akibat penyakit? Dilihat dari persentase kerusakan tanaman tersebut, Pak, hampir melewati ambang kerusakan secara ekonomi, serta dilihat dari ciri-cirinya seperti daun mengering, batang juga, serta buahnya busuk. Nah, dari ciri-ciri tersebut, menurut saya itu tanaman terserang oleh penyakit. Bagus, luar biasa sekali ya. Nah, Dena, argumennya sangat luar biasa sekali. Barangkali silakan ada yang ingin berargumen lain? Saya, Pak. Ya, silakan Susi. Kalau menurut saya, Pak, itu betul bahwa tanaman terong tersebut mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit. Kenapa demikian? Pertama, tanaman tersebut dikatakan mengalami ambang kerusakan 100% karena bisa dilihat dari ciri-cirinya, yakni daun 100% kering bahkan mati. Dan cara menghitung persentase kerusakannya bisa dengan menggunakan rumus ambang kerusakan pada tanaman, yaitu hasil dari perkalian antara jumlah daun tanaman yang terserang dengan besar skala serangan. Kemudian dibagi hasil antara nilai skala tertinggi dari kategori serangan yang dikalikan dengan jumlah daun tanaman yang diamati. Nilai skala penilaian kemudian dikali 100. Yang kedua, bisa kita kategorikan tanaman tersebut terserang oleh penyakit. Bisa dilihat dari ciri-ciri lain, seperti pada bagian buah terlihat busuk, dan itu bisa disebabkan oleh salah satu jenis penyakit. Ya, bagus sekali anak-anak jawabannya. Nah, sekarang jika kalian sudah mampu menentukan ciri-ciri ambang kerusakan pada tanaman buah semusim, selanjutnya kalian tentukan kira-kira dari tayangan video tersebut itu disebabkan oleh apa, sehingga tanaman terong tersebut mengalami ambang kerusakan. Kira-kira itu disebabkan oleh apa? Silakan, ada yang tahu? Ya, silakan Reni. Kalau menurut saya, Pak, jika dilihat dari ciri-cirinya, tanaman tersebut layu bahkan mati akibat diserang penyakit dari jenis cendawan. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Rikni. Kalau menurut saya, Pak, tanaman itu layu akibat serangan bakteri. Lo kok bisa? Kenapa alasannya? Ya, Pak, sebab jika tanaman itu layu karena cendawan, harusnya pada tanaman tersebut terdapat ciri-ciri seperti hipa atau ciri lain yang menandakan jamur atau cendawan. Sementara pada tayangan video tadi saya tidak melihat ciri-ciri cendawan atau jamur. Jadi, kalau menurut saya, jika dilihat dari tayangan video tadi, tanaman tersebut terinfeksi oleh bakteri. Oke, luar biasa sekali. Silahkan ada yang lain yang ingin berpendapat? Silahkan, Gentur. Saya, Pak. Ya, silahkan. Kalau menurut saya, Pak, bahwasannya tanaman tersebut terinfeksi oleh bakteri. Hal tersebut bisa kita lihat dari ciri-ciri. Pertama, pada buah tanaman, terong tersebut mengalami kerusakan serta mengeluarkan lendir dan bau. Itu pertanda bahwa tanaman terong tersebut busuk akibat serangan bakteri. Oke, baik, good sekali jawabannya Nana. Adakah yang bisa menjelaskan jenis bakterinya apa? Saya, Pak. Ya, silakan Rikni. Menurut saya, Pak, tidak semua tanaman busuk itu 100% disebabkan oleh bakteri. Namun, pada tanaman terong tersebut, menurut saya itu terinfeksi oleh cendawan atau jamur jenis Phytophthora sp atau Pomoxis peccans dan Pythium sp. Hal ini bisa kita lihat dari ciri-cirinya, yakni gejala serangannya yaitu adanya bercak-bercak coklat kebasahan pada buah sehingga mengalami busuk pada buah terong tersebut. Jadi tanaman tersebut mengalami busuk bukan karena bakteri tapi akibat serangan jamur yang sudah parah hingga melewati batas ambang kerusakan secara ekonomi. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Ini ada dua pendapat ya. Yang pendapat pertama itu menurut Reni, beliau berpendapat bahwasanya tanaman tersebut disebabkan oleh cendawan. Sementara menurut Rikni berpendapat bahwa tanaman terong tersebut justru busuk atau mati karena terinfeksi bakteri.
Pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan antara tanaman yang terinfeksi oleh bakteri atau jamur? Kalau dilihat dari ciri-cirinya, kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Saya Pak. Ya, silakan Ripal. Jadi memang betul Pak, secara kasat mata untuk membedakan antara tanaman yang terserang bakteri atau jamur itu cukup mudah. Misalnya, jika pada tanaman tersebut terdapat ciri-ciri seperti hipa atau miselium, berarti itu terindikasi terserang oleh jamur atau cendawan. Sementara jika tanaman tersebut terlihat ciri-ciri seperti lendir, berarti itu terindikasi oleh bakteri. Namun, tidak semua tanaman busuk dan berlendir itu disebabkan oleh bakteri. Pada tanaman terong ini misalnya, jika dilihat dari ciri-cirinya, secara kasat mata itu terindikasi infeksi oleh jamur Phytophthora sp, yang mana gejalanya hampir sama dengan tanaman yang terinfeksi oleh bakteri, yakni adanya bercak-bercak coklat kebasahan pada buah sehingga mengalami busuk pada buah terong. Jamur ini biasanya hanya terdapat pada terong dan buah tomat saja. Oke, good, luar biasa sekali jawabannya ya. Silahkan barangkali ada yang ingin berpendapat. Saya Pak, Ya, silahkan Gentur. menurut saya Pak, jika ingin membedakan antara tanaman itu terserang jamur atau bakteri, salah satu di antaranya bisa dengan cara memotong bagian tanaman yang terinfeksi tersebut. Kemudian dicelupkan kurang lebih 15 menit pada air yang dituangkan pada botol atau gelas. Kemudian lihat jika di ujung potongan terdapat tanda-tanda cairan putih seperti asap rokok, maka itu indikasi tanaman tersebut terserang bakteri. Baik, bagus sekali jawabannya anak-anak. Nah, sekarang ya kalian telah mampu mengetahui ciri-ciri serta penyebab ambang kerusakan pada tanaman buah semusim akibat serangan penyakit. Menurut kalian bagaimana cara pengendaliannya? Silakan barangkali ada yang bisa jawab. Ya, saya Pak. Ya, bagus. Silakan Jenal. Menurut buku yang saya baca Pak, cara mengendalikan penyakit itu bisa dengan berbagai macam diantaranya. Yang pertama, mengendalikan terhadap patogen. Yang kedua, pengendalian ditunjukkan pada inang. Yang ketiga, pengendalian ditunjukkan terhadap lingkungan. Yang keempat, pengendalian dengan pestisida. Jika melihat tayangan video tanaman tadi, langkah pengendalian yang tepat menurut saya yaitu harus dikendalikan terhadap patogennya sendiri, yakni dengan cara mencabut atau membuang atau membakarnya sehingga tidak menyebar terhadap tanaman lainnya. Sebab yang namanya cendawan atau jamur itu penyebarannya sangat cepat sekali karena bisa menyebar diantaranya melalui angin atau melalui inangnya itu sendiri. Good, luar biasa sekali jawabannya ya, Nah Jenal. Barangkali silakan ada yang ingin berpendapat lain? Saya Pak, Ya, silakan Reni. kalau menurut saya Pak, selain dikendalikan langsung terhadap patogennya, juga harus dikendalikan terhadap lingkungannya, misalnya dengan cara sanitasi di sekeliling tanaman itu sendiri. Sebab penyakit itu, baik bakteri, virus, ataupun cendawan, biasanya akan berkembang sangat pesat jika di sekeliling tanaman tersebut lembab akibat rimbunnya pertumbuhan gulma atau jarak tanaman yang terlalu rapat sehingga sinar matahari sulit untuk masuk karena terlalu rapatnya populasi tanaman tersebut. Good, luar biasa sekali jawabannya ya. Tepat sekali jawabannya. Nah, baik anak-anak, ya kalian sudah mampu menentukan jenis-jenis penyakit dan teknik pengendaliannya terhadap tanaman semusim. Tugas kalian selanjutnya yaitu coba kalian cari ya tanaman di sekeliling rumah kalian yang mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit. Ya, jadi tugas kalian sekarang mencari tanaman di sekeliling rumah kalian yang mengalami kerusakan akibat serangan penyakit. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentukan nama tanaman tersebut. Misalkan ini tanaman terong, tanaman cabai dan lain sebagainya. Kemudian kalian tentukan ciri-cirinya. Artinya ciri-ciri yang terinfeksinya itu apa. Yang terakhir, kalian tentukan teknis pengendalian yang tepat itu seperti apa. Bagaimana anak-anak sudah siap belum? Siapa? Oke, baik. Kalau kalian sudah siap, tugas kalian selanjutnya mencari tanaman di sekitar rumah kalian yang mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit. Nanti hasilnya kalian perlihatkan ke Bapak, kemudian kalian gabungkan dengan teman kalian karena nanti
setelah ini kalian Bapak akan bentuk dua kelompok ya. Yang kelompok pertama ketuanya Reni, kelompok kedua Susi, seperti itu. Kemudian setelah itu nanti kalian presentasikan hasil dari observasi di lapangan. Ketika kalian menemukan, oh ini tanaman ini layu karena apa? Silahkan nanti dipresentasikan. Caranya silahkan sekarang kalian cari tanaman yang terindikasi oleh penyakit di sekitar rumah kalian. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Oh ya anak-anak, jika kalian nanti dalam melakukan observasi mengalami kesulitan atau menemukan hal-hal yang boleh dikatakan problem, kalian boleh langsung tanya ke Bapak atau kalian boleh berdiskusi sesama teman, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Siap, bisa Pak. Oke, silahkan selamat bekerja. Kalian cari tanaman di sekitar rumah kalian yang mengalami ambang kerusakan. Oke, baik. Sudah pada nemu belum? Belum Pak. Ya, silahkan. Belum Pak. Ya, baik anak-anak. Adakah yang mengalami kesulitan saat melakukan observasi? Saya Pak. Ya, silahkan. Ini Pak. Oh, itu tanaman apa, Neng? Itu buah apa? Buah cabai yang busuk. Oh, buah cabai busuk. Oke, baik. Coba yang lain. Reni, coba Reni, dapat apa Reni? Ini Pak tanaman terong busuk. Oke, lanjut. Silahkan. Dena, mana Dena? Ya, Dena dapat apa, Neng? Ini dapat daun terong yang kuning Pak. Coba lihat, Bapak pengen lihat punya Dena dapat apa? Daun terong yang Daun terong yang kuning. Oke, baik. Selanjutnya Rival. Siapa? Siap. Rival, bagaimana Rival, sudah menemukan Rival? Tidak, Pak. Apa itu Rival? Cabai yang kering, Pak. Cabai yang kering. Nah, nanti kira-kira kenapa itu keringnya? Apa karena penyakit atau mungkin penyakitnya juga karena bakteri atau jamur? Nanti silakan dipresentasikan ya. Kemudian Jenal. Jenal sudah menemukan Jenal? Siap, sudah Pak. Coba perlihatkan ke Bapak, dapat apa di sekitar rumah kalian? Terong Pak, yang busuk. Oh, terong busuk. Oke, baik. Lanjut ke Susi. Mana Susi? Susi dapat Susi? dapat Pak. Buah terong kering. Buah terong kering. Susi tahu nggak kenapa itu bisa kering? Belum tahu Pak. Oh ya, kalau belum tahu silahkan kalian cara berkelompok diskusikan ya. Meskipun kalian di rumah masing-masing, tapi silahkan kalian di WA grup. Silahkan kalian diskusikan dan dibuatkan oleh satu orang presentasi PowerPoint-nya, kemudian kalian presentasikan. Baik, kalau begitu anak-anak silahkan dipresentasikan hasil observasi mulai dari kelompok 1. Silakan, siapa yang ingin mewakili presentasi kelompok 1? Saya Pak. Oke, baik, sebentar ya Bapak. Kamu kirim dulu filenya ke Bapak, ke WA Bapak, kemudian nanti Bapak tampilkan di layar Bapak biar semuanya bisa baca. Ya, silahkan Reni, bisa dibacakan hasil observasi kelompok 1-nya. Siapa? Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi tentang ciri-ciri tanaman yang mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit yang kami temukan di sekitar rumah kami serta cara-cara pengendaliannya. Gambar pertama yaitu gambar terong busuk. Jenis penyakit yaitu busuk buah yang disebabkan oleh cendawan Phytophthora sp. Ciri-ciri atau gejalanya yaitu ditandai dengan adanya bercak memanjang pada bagian tengah buah. Pada kulit buah terlihat bercorak coklat. Penyakit ini dengan cepat meluas ke seluruh daging buah dan menyebabkan buah lembek dan busuk, sehingga buah terlepas dari tangkai pada bagian kelopak dan jatuh. Untuk teknis pengendaliannya yaitu bisa dengan menanam varietas yang tahan, dan kedua ambil dan musnahkan buah yang terinfeksi. Ketiga, semprotkan dengan fungisida, dipen, antrakol, Sojeb atau Bion. Yang kedua, gambar daun pepaya layu. Jenis penyakitnya yaitu dumping off disebabkan oleh jamur Phytium avanidermatum. Ciri-ciri atau gejalanya yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah mula-mula daun layu, menguning, dan menggantung di sekitar batang sebelum rontok. Daun muda pun juga menunjukkan gejala yang sama, sehingga tanaman hanya mempunyai sedikit daun-daun kecil di puncaknya. Pada akar, gejalanya adalah terdapat akar-akar lateral yang membusuk menjadi massa berwarna cepat tua, lunak, dan sering berbau tidak sedap. Pada semai penyakit ini menyebabkan rebah, kecambar, atau dumping off.
pangkal, batang, membusuk, dan tampak seperti selai. Untuk teknis pengendaliannya yaitu dapat dihindari dengan memakai media semai steril. Sterilisasi dilakukan dengan medium suap air panas atau pemberian basamid atau formalin 4% selama 24 jam. Mungkin itu saja dari kelompok saya, Pak. Baik, silakan ada yang ingin memberikan tanggapan pada kelompok 1? Saya, Pak. Ya, silakan Susi. Itu pada gambar 1, Pak, menurut saya tanaman tersebut busuk buah yang disebabkan oleh cendawan Phytophthora sp yang ditandai dengan munculnya bercak berwarna coklat hitam. Selain itu, buah akan mudah busuk dan berjatuhan. Luar biasa sekali jawabannya. Adakah yang ingin berpendapat lain? Saya, Pak. Ya, silakan Dena. Betul, Pak, yang disampaikan oleh Susi, bahwasannya buah terong tersebut bisa jadi disebabkan cendawan Phytophthora sp yang ditandai dengan munculnya berdapat hitaman pada buah terong, yang mana cara pengendaliannya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama non kimiawi dengan cara tebang dan digunakan buah-buah yang terserang, dan yang kedua pengendalian secara kimiawi yaitu dengan cara menyemprotkan penggunaan pestisida sesuai dosis. Oke, good. Luar biasa sekali ya. Kemudian barangkali silakan ada yang ingin berkomentar lain? Siap, saya Pak. Ya, silakan Rival. Kalau menurut saya, itu pada gambar ketiga bukan busuk kuncup yang disebabkan oleh cendawan, tapi busuk akibatkan infeksi bakteri. Biasanya bakteri tersebut berupa bakteri Erwinia carotophora. Bakteri ini akan menyerang tanaman cabai yang masih berbuah muda dan sudah hampir matang, yang akan menunjukkan gejala awal, yaitu tangkai buah akan membusuk atau kering. Cara pengendaliannya, yang pertama menggunakan teknik unggulan tahan terhadap bakteri, melakukan sanitasi dengan menjaga kebersihan lingkungan dan lahan tanaman. Oke, good. Bagus sekali jawabannya. Bapak rasa cukup ya untuk presentasi kelompok 1. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan presentasi kelompok kedua. Silahkan, siapa yang ingin mewakili dari kelompok 2? Saya, Pak. Oh iya, silakan Susi. Gambar pertama, di sini ada buah terong yang kering. Jenis penyakit anthracnosa disebabkan oleh cendawan Bulosporium melongena L. Gejala pada buah terdapat bercak kering berbentuk bulat berwarna hitam kecoklatan seperti terbakar. Cara pengendaliannya, yang pertama menanam varietas yang tahan, yang kedua mengatur jarak tanam, tiga membersihkan gulma yang bisa menjadi tanaman inang, yang keempat memusnahkan buah terinfeksi dan memangkas bagian tanaman yang terserang, dan yang kelima semprotkan dengan fungisida Anthracold Coazebion M atau Ditani. Yang kedua, di sini ada daun yang berwarna kuning. Penyakitnya yaitu mozaik. Penyakit ini disebabkan oleh cucumber mosaic virus atau CMV. Gejalanya terdapat warna daun belah kekuningan, pertumbuhan kerdil, dan tulang daun menguning. Penyebaran penyakit ini dibantu oleh serangga. Pengendaliannya yaitu yang pertama, menanam varietas yang tahan. Yang kedua, mengatur jarak tanam. Yang ketiga, menggunakan mulsa plastik jika menanam di musim hujan. Yang keempat, menjaga kebersihan areal dari rumah agar area tanaman tidak lembab. Yang terakhir, semprotkan fungisida Starmil, Kor atau Ditan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2. Baik, silakan ada yang ingin memberikan tanggapan pada kelompok 2? Saya, Pak. Ya, silakan Reni. Itu pada gambar 2, menurut kelompok kalian kan tanaman terong tersebut daunnya terkena mozaik yang disebabkan oleh virus CMV. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membedakan antara tanaman terong yang terkena mozaik dengan yang terkena bercak daun? Ya, silakan kelompok 2. Siapa yang mau menanggapi pertanyaan dari Reni? Saya, Pak. Ya, silakan. Tanaman terong yang daunnya terkena mozaik yang disebabkan oleh CMV biasanya hampir seluruh warnanya daunnya kuning seperti pada gambar 2 ini. Sementara tanaman terong yang mengalami bercak daun biasanya pada daun biasanya disebabkan oleh cendawan. Gejalanya adalah munculnya bercak kecoklatan pada permukaan daun, akibatnya daun kering dan mengalami lalu. Cara mengendalikannya bisa dilakukan dengan 2 teknik. Yang pertama secara non
kimiawi, yaitu lakukan sanitasi pada lahan yang benar dan teratur. Jangan lupa memilih bibit berkualitas tahan terhadap penyakit. Yang kedua, secara kimiawi, yaitu dengan cara menyemprot menggunakan fungisida sesuai dosis. Oke, good, luar biasa sekali jawabannya. Barangkali silakan ada yang ingin berpendapat lain? Saya Pak, Ya, silakan Rikni. betul sekali yang dikatakan Jenderal Pak, bahwasanya jelas sangat berbeda antara tanaman terong yang terkena mozaik dengan bercak daun. Di antaranya, jika daun tersebut hampir seluruhnya terlihat berwarna kuning, maka itu sudah dipastikan terkena mozaik. Sedangkan jika daun tanaman tersebut terdapat bintik-bintik hitam, maka dipastikan tanaman tersebut mengalami penyakit bercak daun. Dan cara pengenaliannya bisa dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama, non-kimiawi. Lakukan sanitasi pada lahan dengan benar dan teratur. Jangan lupa memilih bibit berkualitas tahan terhadap penyakit. Yang kedua, kimiawi. Semprot menggunakan fungisida sesuai dosis, namun teknik kimia hanya dilakukan jika tanaman telah mengalami ambang kerusakan secara ekonomi atau tanaman telah melewati kerusakan secara ambang ekonomi. Kenapa demikian? Karena bahan kimia sangat berbahaya baik bagi kesehatan manusia, kesuburan tanah, ataupun bagi jasa draining yang ada pada tanah yang merupakan sebagai media tanaman bagi tanaman itu sendiri. Artinya, pengendalian secara kimia itu dilakukan sebagai cara atau jurus terakhir. Oke, good, luar biasa sekali ya. Good sekali jawabannya anak-anak. Jika kalian sudah memahami materi hari ini, mulai dari menentukan ambang kerusakan pada tanaman, kemudian kalian menentukan ciri-ciri ambang kerusakannya juga, kemudian teknik pengendaliannya juga kalian sudah mengetahui. Nah, sekarang silahkan siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Ya, silahkan Reni. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu ambang kerusakan tanaman dapat terjadi akibat dari beberapa penyakit, antaranya adalah virus, bakteri, dan jamur, yang mana penyakit-penyakit tersebut bisa ditentukan pertama dari ciri-ciri serta penyebabnya, yaitu jika pada tanaman tersebut terdapat semacam pupa atau miselium putih, maka tanaman tersebut terinfeksi oleh jamur. Sedangkan jika pada tanaman tersebut terdapat kebusukan disertai lendir atau ketika dipotong bagian batang tanaman yang terinfeksi, kemudian dicelupkan ke dalam air dan ternyata keluar cairan putih semacam asap rokok, maka tanaman tersebut terinfeksi oleh bakteri. Sedangkan apabila pada tanaman tersebut tidak terdapat kedua ciri tadi, maka tanaman tersebut pasti terinfeksi atau terinfeksi oleh virus seperti halnya mozaik virus CMV atau virus mozaik yang terdapat pada daun terong tadi, yang mana penyakit-penyakit tersebut bisa kita kendalikan tergantung tingkat kerusakannya. Jika kerusakan pada tanaman tersebut belum mengalami kerusakan atau ekonomi, maka tindakan pengendalian yang harus dilakukan bisa dengan 3 cara. 1. Pengendalian yang ditunjukkan terhadap patogennya dengan cara membasmi patogen secara langsung pada tanaman yang mengalami ambang kerusakan. 2. Pengendalian yang ditujukan terhadap pada inangnya, yaitu dengan cara mencabut dan membuang atau membakar bagian tanaman yang telah terinfeksi secara manual dengan tangan. 3. Pengendalian yang ditujukan terhadap lingkungannya dengan cara sanitasi pada area tanaman atau dengan cara karantina. Dan apabila sudah melewati ambang ekonomi, maka pengendalian harus dilakukan dengan penggunaan pestisida. Cara ini merupakan langkah terakhir. Hal ini dikarenakan pestisida kimiawi sangat tidak ramah lingkungan, baik bagi manusia ataupun bagi mikroorganisme dalam tanah sebagai media tanaman itu sendiri. Oke, good, luar biasa sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita ya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Nak Reni ya. Memang kalau kita ingin menentukan jenis penyakit pada tanaman itu, kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Jika di sana terdapat semacam lendir atau bau busuk, itu pasti dikategorikan terkena bakteri ya. Sementara jika pada tanaman itu terdapat HIPA, nah itu biasanya dikategorikan sebagai tanaman yang terinfeksi oleh jamur seperti itu. Nah, baik anak-anak, sebelum Bapak tutup, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya di LMS.
Bapak sudah kasih linknya ke kalian. Jadi nanti silahkan kalian masuk ke LMS sekolah, kemudian kalian buka linknya, kemudian isi nama kalian, kemudian jawab semua pertanyaan. Nah, ini tampilan LKPD yang ada di LMS. Permasalahannya yang pertama, lakukan analisis terhadap tanaman yang mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit sesuai yang telah dijelaskan pada tabel observasi di bawah ini. Yang pertama, langkah-langkah kerjanya yaitu amati gambar tanaman buah yang mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit, kemudian lakukan identifikasi dengan cara yang pertama, amati dan tuliskan bagaimana tanaman terinfeksi penyakit tersebut. Kemudian yang kedua, amati dan tuliskan ciri-ciri penyakit yang terdapat pada tanaman yang terinfeksi. Yang ketiga, tentukan cara pengendaliannya. Dan yang keempat, buat laporan hasil pengamatan serta diskusikan melalui presentasi di minggu berikutnya. Nah, oke, baik anak-anak. Berikut adalah tabel observasinya. Di sini yang pertama ada buah melon, kemudian daun timun, dan terakhir ini ada akar tanaman melon yang terkena penyakit seperti itu. Silakan anak-anak, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik anak-anak, gimana? Sudah mengisinya? Siap, sudah. Oke, bagus. Kalau sudah, nanti Bapak akan periksa hasil dari pengisian LKPD kalian. Nah, baik anak-anak, hari ini kita telah berhasil mempelajari materi tentang bagaimana cara menentukan ambang kerusakan pada tanaman buah semusim, mulai dari ciri-cirinya, kemudian penyebab, serta teknik pengendaliannya. Bapak harap kalian tetap semangat untuk menggali informasi terkait materi tersebut, sehingga kalian mendapatkan ilmu yang lebih terkait materi ini ya. Jadi jangan cuma sampai belajar hari ini saja. Silahkan kalian nanti di rumah boleh memperdalam materi ini kembali dengan cara baca-baca buku atau googling atau searching dan lain sebagainya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan ciri-ciri serta penyebab dan teknis pengendalian ambang kerusakan penyakit pada tanaman buah tahunan, mulai dari ciri-cirinya serta teknis pengendaliannya seperti itu. Pada pertemuan selanjutnya Bapak harap kalian lebih mempersiapkan diri, dimulai dari on time pada Google Meet ini. Kemudian kalian juga harus memastikan bahwa sinyal nanti yang akan kalian pakai itu sudah tersedia seperti itu. Baik anak-anak, kini kita telah berada di ujung pelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa? Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, mohon maaf sebelum Bapak tutup, kita foto bersama dulu ya sebagai bukti bahwa hari ini Bapak melakukan KBM Agribisnis Tanaman Buah. 1, 2, 3. Baik anak-anak, sebelum Bapak tutup, jangan lupa karena saat ini kita masih musim pandemi COVID-19, oleh karenanya sekali lagi kita harus senantiasa untuk menggunakan prokes dengan cara 3M. Yang pertama, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan memakai masker. Karena seperti yang telah kita pelajari, bahwasanya virus itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata, namun dampaknya sangat luar biasa. Nah, baik anak-anak, terima kasih atas kehadirannya. Bapak pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.